Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwah, apa kabar antum semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Nah, ikhwah, qadarullah alhamdulillahirabbil alamin. Baru sempat lagi buat konten. Qadarullah karena saat ini memang kita lagi dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pandemik virus corona. Semoga banyak hikmah hidayah yang bisa kita dapatkan ya, kita semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat virus ini dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan bagi umat muslim. Dan tidak lupa juga kita juga harus mensupport ya, sebagai hamba Allah, sebagai umat yang memiliki pemimpin gitu kan, ulil amri, harus taat dan patuh juga, jaga jarak kita, jarak sosial kita. Bukan berarti harus mematikan kegiatan sosial kita, bukan gitu kan. Nah, kita harus menjadi masyarakat yang patuh dengan para pemimpinnya. Apalagi ini untuk kebaikan. Oke. Stay at home, tetap di rumah, banyak aktivitas yang bisa kita kerjain di rumah. Oke. Nah, qadarullah nih, YouTube sekarang ini lagi trending. Mohon maaf, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah ya. Trending ini sangat jarang terjadi. Kita semua tahu ya, sangat jarang terjadi. Konten yang mirip gitu, itu bisa trending bersamaan. Bukan cuma 1, 2, 3, bukan, tapi mencapai angka belasan. Dan mungkin ini baru saat ini kali ya terjadi ya, menurut aku pribadi. Karena juga sering ngikutin YouTube kan. Qadarullah juga yang trending ini sedang menjadi perdebatan juga. Perdebatan tuh dalam arti apa? Bahwasanya ada nilai-nilai atau cerita tidak sesuai dengan hadis sesungguhnya. Jadi di sini ada poin yang sangat menurut sih harus diklarifikasi, atau untuk orang-orang yang mempunyai ilmunya, tolong support untuk bantu memberitahu kepada kita semua ataupun orang-orang yang memang tidak mengetahui ilmu tentang bagaimana cara menceritakan istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cara yang baik, yang hikmat, yang benar, yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Juga di sini ada sedikit kesedihan, yaitu tadi ketika menyebutkan nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, masih banyak yang belum sesuai gitu. Yang menurut aku pribadi yang nggak tahu, seharusnya menyebutnya, kalau menurut aku pribadi kan bukan Aisyah gitu, yang sepanjang yang aku tahu ya, bahwasanya Sayyidah Aisyah, bukan Aisyah, juga sepanjang pengetahuan tuh. Terus di lagu-lagu ini yakin niatnya baik, cuman ada beberapa yang harusnya sih nggak layak buat diceritakan, kayak atau buat dihadirkan di dalam video-video klipnya. Contohnya istrinya Rasulullah itu seolah-olah digambarkan dengan wanita yang ada di situ gitu, padahal wanita kita ini siapa sih, layak nggak sih menggambarkan Sayyidah Aisyah ini berupa manusia yang biasa-biasa ini gitu, walaupun hanya sekedar matanya, bibirnya. Itu sih menurut sudah keluar dari batas apa yang patut dan tidak patut untuk kita informasikan. Ini istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda kita, suri tauladan kita. Sangat miris untuk hal itu, dan jujur sangat menyedihkan banget sih buat kakak. Cuman ya namanya manusia, ada tempat khilaf ya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan mau mengakui kekhilafan kita gitu kan, dan segera diedit atau dicabut lah dari YouTube gitu, mendingan diturunin gitu atau diedit lagi gitu, dengan mengucapkan istighfar. Itu sih saran ya. Harusnya si berpikirnya, ketika kami ini yang awam-awam nih, orang-orang awam seperti kami memberikan masukan ya, tolong diterima juga gitu kepada teman-teman artis, teman-teman yang sudah alhamdulillah mau mendakwakan cerita Rasulullah bersama istrinya. Dan ingat, konotasinya di sini hanya berlaku untuk orang yang sudah menikah,
sudah resmi menjadi suami istri. Nah, gitu menurut pribadi sih harusnya seperti itu ya. Untuk mengetahui ini lebih jauh ya silahkan nanya ke guru ngaji masing-masing atau mungkin banyak informasi di YouTube. Nah, untuk saat ini kapasitas bukan sebagai orang yang mau menghukumi atas dalil-dalil atas lirik yang ada di sini, karena sendiri tidak terlalu paham ya dengan atau sendiri belum punya ilmu mengenai hal itu gitu. Nah, cuman di sini ada beberapa perihal yang pengen bahas nih. Tapi sebelum itu ya kita juga harus menerima sesuatu itu dengan kepala dingin, jangan dengan emosi, jangan dengan cara yang tidak baik. Oke, kalaupun ada yang salah, kita yakini saja mungkin niat dari semua orang yang terlibat dalam kreativitas ini itu niatnya baik. Mereka ingin berdakwah ya kan, ingin mengenalkan keromantisan Rasulullah yang ternyata nggak ada tandingnya di dunia ini gitu. Bahkan Romeo dan Juliet sekalipun harus kita akui itu tidak bisa menandingi keromantisan dari Rasulullah SAW. Rasulullah ini orang kita sama-sama tahu, ini teladan kita, orang yang sangat kita hormati, kan? Orang yang sangat mulia di muka bumi ini, dan mempunyai istri salah satunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi dari cara pengucapan aja kita sebenarnya harus sudah menggunakan hati kita gitu, menggunakan perasaan kita bahwasanya ibunda atau Sayyidah Aisyah ini itu adalah orang tua kita, ibu kita gitu kan, istrinya Rasulullah SAW, orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang kita teladani. Nah, dari cara penyebutan itu harusnya kita bisa memang sudut pandang sendiri harus bisa lebih bisa memuliakan, kita lebih berhati-hati dalam mengartikan sebuah dalil atau sebuah hadis menurut ya, apalagi untuk dijadikan sebuah bahan dakwah dengan cara masing-masing yang kita bisa. Alhamdulillah ya kan, kita bisanya dengan cara seperti saat ini yang lagi trending, qadarullah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat niat baik antum semua nih, orang-orang yang terlibat ini sebagai amal jariah. Pun kalau salah dan dikritik atau banyak yang komen atau ya banyak yang memohon untuk diperbaiki lagi, ya harus diterima juga, karena ini juga yakin datangnya untuk memberikan yang terbaik juga atau kebaikan juga untuk antum semua gitu. Jangan lupa bahwasanya lagu ini itu adalah miliknya Mr. B ya. Mr. B ini orang Malaysia yang cari di Google sih, atau langsung cari di Instagramnya di Mr. B itu, lagu ini bukan baru tahun ini gitu, melainkan sudah 1 atau 2 tahun yang lalu gitu. Koreksi kalau salah ya di bawah di komen. Nah, Mr. B ini menciptakan lagu dengan versi Malaysia dengan dengan bahasa Malaysia gitu. Nah, diartikanlah oleh orang Indonesia ini, dibikin lagi oleh orang-orang kreatif di Indonesia ini dengan versi bahasa Indonesia. Tapi sayangnya beberapa perubahan diksi atau perubahan maknanya sangat jauh lah. Misalnya contohnya nih ya, ini kita masuk ke liriknya ya. Nah, lirik di sini ada beberapa yang nggak berani ucapkan karena takut jadi salah juga buat nya gitu kan. Apa sih ini diksi yang dibikin oleh penyanyi-penyanyinya atau kreator-kreator yang di Indonesia ini cukup ya, menurut pribadi juga sangat beda artinya gitu. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita ambil kalau pribadi, jadi bahwasanya kalau kita mau mengartikan sesuatu gitu, berarti memang harus benar-benar paham maknanya itu apa gitu kan. Nah, itu jadi menurut sih ada perbedaan yang signifikan yang harus diklarifikasi lagi gitu, yang harus diperbaiki lagi menurut pribadi ya. Sendiri tidak berani menghukumi ya, tidak berani menghukumi dari bait-bait ini gitu, karena bukan bidangnya di situ gitu, juga ilmunya belum sampai ke sana. Nah, cuman balik lagi ya, inilah kekhilafan dari manusia, ada plus minusnya. Semoga semakin banyak yang yang mau berdakwah gitu. Dakwah itu adalah perintah dari agama Islam ini sendiri gitu kan, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah gitu. Nah, jadi
kesimpulannya bahwasanya kita boleh menceritakan, tapi harus dengan dalil yang sahih, dengan ilmu yang kita tahu gitu. Ketika kita tidak tahu, cukup ucapkan Allahu alam atau tidak usah dibahas sama sekali gitu. Jadi buat ikhwah filah dimanapun berada, ketika kita memang pengen berbuat baik, berdakwah, alhamdulillah, semoga kisah-kisah romantisnya Rasulullah semakin banyak gitu yang menceritakan dan semakin banyak diterima gitu. Tapi dengan catatan itu tadi, dengan cara, dengan kisah yang baik dan benar gitu. Jangan sampai menjadi paradigma negatif buat orang-orang yang istilahnya memang benar-benar awam gitu, seperti AA gini. Jadi ya kita harus lihat ini dengan kepala dingin. Yakin sekali lagi semua yang terlibat di pembuatan, terus terlibat di judul lagu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, ini niatnya baik, kan untuk ingin berdakwah. Yakin banget semoga Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala niat baiknya dan menjadikan kita manusia yang lebih tawadu, yang lebih benar-benar mau merendahkan diri kita untuk mengakui apa, kalau memang kita salah, kalau memang kita ada yang ngasih masukan atau kritik atau saran, ya mohon diterima gitu kan. Itu semua demi kebaikan kita. Kalau keliru juga boleh di komen di bawah ya, jangan sungkan-sungkan. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang mengerti arti silaturahmi atau saling mengingatkan satu sama lain di dalam kebaikan. Oke, ikhwafillah, segitu dulu. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat terus, tetap kreatif, tetap di rumah, jaga kesehatan. Oke, ikhwah. Nah, sekarang yang mau beli baju kayak ini bisa ngehubungin nih. Ada IG-nya Ahya ID ya, Ahya.id ya? Ahya Indonesia, nomor WhatsApp-nya 0822 7883 4947. Bajunya keren, nanti pakai dingin. Bajunya kayak gini lah, keren. Ulang. Oke. Ahya ID. Siap.